misalkan soal latihan hukum dasar yang A, udah ada pembahasannya tuh kan ya. Nah yang B-nya cobain sendiri tuh. Sekarang kita bahas yang hukum dasar latihan yang C. Oke ya, sebentar kita buka dulu soalnya. Nomor 1. Menurut Proust, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Ini memang inti dari hukum Proust ya. Berdasarkan data tersebut, maka perbandingan massa natrium dibandingkan oksigen dalam senyawa natrium oksida adalah, nah kita tinggal lihat aja nih. Di senyawa yang pertama kalau natriumnya 25 gram, oksigennya 8 gram, ternyata Na2O-nya 31 gram. Ini 25 ditambah 8 kan hasilnya 33 gram ya. Tapi Na2O yang terbentuknya hanya 31 gram. Nah ini berarti akan ada massa yang tersisa. Nah kalau kita misalkan massa Na yang tersisanya berarti kalau totalnya hanya 31 gram, sementara total massa pembentuknya adalah 33 gram, pasti Na-nya itu hanya terpakai 22 gram. Nah kita cek aja dulu 23 gram. Kalau natriumnya 23 gram, oksigennya 8 gram berarti 23 banding 8 ya. Nah kita cek ke data yang kedua. Kalau natriumnya 23, oksigennya 10, ternyata Na2O-nya juga tetap 31 gram. Nah kalau kita lihat di sini, berarti ada massa yang sisa juga di sini. Kalau tadi kita misalkan 23 banding 8, ini berarti kan pasti ada sisa 2 gram oksigennya ya. Nah cocok nggak tuh datanya? 23 tambah 10, 33. Tapi kalau oksigennya cuma kepakai 8 berarti yang terbentuknya 31. Nah ini kayaknya oke nih jawabannya yang itu. Jadi kalau dituliskan gini, perbandingan massa Na sama O dalam Na2O, di data yang pertama kalau tersedia 25 gram Na, oksigennya 8 gram, NaO-nya ternyata cuma 31 gram. Nah kalau kita asumsikan seluruh oksigen terpakai dalam pembentukan ini, dan total massa Na2O yang terbentuknya adalah 31 gram, berarti asumsinya natrium yang terpakainya itu hanya 23 gram. Nah kalau gitu perbandingan massa Na dibanding NO-nya 23 banding 8. Nah data ini harus kita cek karena kan harus berlaku hukum perbandingan tetap. Kita cek ke data percobaan kedua. Tadi data percobaan kedua, Na-nya itu disediakan 23 gram, O-nya 10 gram. Nah Na2O-nya tetap cuma 31 gram. Tadi kan kita asumsikan 23 banding 8 nih perbandingan massanya. Nah kalau Na-nya terpakai 23 gram berarti sesuai perbandingan itu setiap 23 gram Na itu akan bereaksi dengan 8 gram oksigen. Membentuk Na2O-nya 23 ditambah 8, 31 gram. Nah ternyata cocok ya datanya. Jadi perbandingan ini berlaku. Kalau mau dicek juga ke data yang ketiga bisa juga. Di data yang ketiga itu Na yang tersedianya 46 gram, O-nya 17 gram, Na2O-nya 62 gram. Nah kalau perbandingannya tadi kita anggap 23 banding 8, berarti kan setiap 23 gram Na bereaksi dengan 8 gram oksigen. Kalau Na-nya 46 gram, berarti oksigennya 2 kali lipat juga ya, oksigennya berarti harus 16 gram. Nah Na2O yang terbentuknya berarti 46 tambah 16, hasilnya betul ya 62 gram. Dengan asumsi nanti ada sisa 1 gram oksigen. Jadi tetap di sini juga terpenuhi perbandingan massa Na banding O-nya 23 banding 8. Nah jadi ini memenuhi hukum Proust. Perbandingannya adalah 23 banding 8. Nomor 2, diketahui ada 2 senyawa yang mengandung nitrogen dan oksigen. Ada senyawa nitrogen dioksida dan dinitrogen monoksida. Saya tuliskan lagi ya. Ada senyawa nitrogen dioksida dan dinitrogen monoksida. Persentase kandungan nitrogen dan oksigennya masing-masing 30%
dan 70%, di senyawa yang keduanya 60 dan 40%. Nah ini sih kayaknya hukum Dalton ya, karena ada 2 senyawa dengan unsur penyusun yang sama. Menurut hukum perbandingan berganda, betul kan hukum Dalton, jika massa nitrogen dalam kedua senyawa adalah sebanding, jadi massa nitrogennya udah jadi 1:1, maka perbandingan massa oksigennya berapa? Nah kalau sesuai hukum Dalton, perbandingan massa oksigennya itu harus merupakan bilangan bulat sederhana. Jadi kita samakan dulu atau setarakan dulu perbandingan massa atom nitrogennya. Supaya jadi 1:1, kita perlakukan dengan ini aja ya, operasi matematikanya. Jadi nanti perbandingan massa nitrogen di senyawa 1 sama senyawa 2 jadi 30 kali 60 180 dibanding 60 kali 30. Nah, udah jadi 1:1. Yang ditanya perbandingan massa oksigennya. Perbandingan massa oksigennya berapa? Nah, katanya harus jadi bilangan bulat sederhana. Perlakuan matematis atau operasi matematika yang sama harus dilakukan juga di sini. Pada senyawa pertama, persentase nitrogennya kan tadi dikali 60, berarti oksigennya juga harus dikali 60. Di senyawa yang kedua, persentase nitrogennya dikali 30. Di senyawa yang kedua juga persentase oksigennya harus dikali 30. Nah, sekarang kita bandingkan persentase oksigen di senyawa pertama dan di senyawa kedua. 70 kali 60 dibanding 40 kali 30. 42 banding 12 ya. Kita sederhanakan jadi 21 banding 6. Nah itu bilangan bulat paling sederhananya memang 21 banding bentar, ada yang salah gak ya? Kali 60 kali 30 42. Oh ini masih bisa diperkecil, masih bisa dibagi 3 Jadi 7 banding dibagi 3 ya. 6 dibagi 3 2. Jadi 7 banding 2. Ada jawabannya D. Bilangan bulat paling sederhananya 7 banding 2. Nomor 3. Nomor 3 dari reaksi berikut ini yang tidak memenuhi hukum kekekalan massa. Ini berarti ditanyanya reaksi yang tidak setara ya. Ini kalau kita lihat reaksi pertama nggak setara nih. Jumlah atom hidrogennya aja beda, di kiri 2, di kanan 3 nih. Kalau persamaan yang kedua, ini kita cek setara atau enggak. Paling gampang sih sebenarnya cek oksigennya ya. Ini oksigen di sebelah kiri 5 ditambah 6, 11. Oksigen di sebelah kanan 2 dikali 4, 8 ditambah 3, 11. Setara tuh berarti. Kemungkinan besar yang kayak begitu udah pasti setara. Persamaan reaksi yang ketiga, ini kita cek juga. Ini persamaan reaksinya juga udah setara. Nah, jadi yang tidak memenuhi hukum kekekalan massa yang nomor 1, yang tidak setara. Nomor 4. Ini ada reaksi antara logam kalsium dengan larutan asam klorida. Terus kita ditanya berapa koefisiennya. Ingat waktu menyetarakan, setarakan dulu dari atom logam. Nah, di sini logamnya kalsium ya. Kalsium itu logam golongan alkali tanah. Kalsiumnya udah setara kebetulan. Sekarang kita setarakan klornya. Nah, hidrogennya terakhir udah setara. Jadi koefisiennya 1, 2, 1, 1. Jawabannya itu. Oke, nomor 5 ini ada reaksi antara logam tembaga dengan asam sulfat. Hasilnya tembaga 2 oksida, endapan sulfur, gas sulfur trioksida, dan air. Saya tuliskan ulang dulu ya. Tembaga direaksikan dengan asam sulfat. Hasilnya jadi tembaga 2 oksida, endapan sulfur, gas sulfur trioksida, dan air. Nah, kalau kita mau menyetarakan persamaan reaksi ini, ingat kita cuma boleh menambahkan koefisien. Kita setarakan dari logamnya dulu. Logam di sini Cu ya. Cu-nya kebetulan udah setara. Kemudian kita lanjut ke atom sulfurnya. Atom sulfur di kiri 1, di kanan ada 2 nih. Jadi ini kita kalikan 2.
Nah, hidrogennya jadi ada 4 di kiri. Nah, kanan kita tambahkan koefisien. Jumlah atom oksigennya sekarang jadi ada 8 nih di kiri. Di kanan 1, ditambah 3, ditambah 2. Jadi baru 6 ya. Nah, supaya jadi 8 gimana caranya? Paling aman sih ini kita ganti aja gini. Jadi jumlah atom O di kirinya, ini 3. Jadi 3 ditambah 3 ditambah 2 jadi 6 ya. Jadi 8 ya. Nah, CU-nya tapi jadi ada 3, nggak apa-apa, kita ganti aja lagi di situ. Jadi koefisiennya itu 32, 3, 1, 1, 2. Yang ditanya apanya nih? Oh, koefisien padatan tembaga. Koefisien padatan tembaga ini berarti ya. Jawabannya 3. Oke, nomor 6. Nomor 6. Gas dinitrogen monoksida merupakan salah satu gas rumah kaca. Jadi ini efeknya katanya kayak CO2 gitu ya. Dia kayak kaca dan dia berpotensi meningkatkan panas di permukaan bumi. Nah, gas ini digunakan sebagai oksidator, senyawa anestetik, dan zat aditif makanan. Reaksi pembentukannya ada di situ. Pembentukan N2O dari N2 tambah O2. Ini semua gas. Berarti kita bisa menggunakan hukum perbandingan volume di sini ya. Benar ya, N2 tambah O2 jadi N2O. Pada suhu dan tekanan yang sama, jika direaksikan masing-masing 2 liter nitrogen dan oksigen, secara teoritis akan terbentuk nitrogen monoksida sebanyak berapa liter. Nah, di sini perbandingan volume ketiga gas yang terlibat adalah kalau kita setarakan. Kita setarakan dulu ya. Ini N-nya udah setara, tapi O-nya belum. Kali 2 aja ya. Supaya jadi setara, gini. Nah, perbandingan volumenya itu 2:1 sesuai perbandingan koefisien. Kalau mula-mula kita punya masing-masing 2 liter, berarti gini. Mula-mula N2O-nya belum ada. Nah, nanti yang akan bereaksi berapa? Setiap 2 liter N2 itu harus bereaksi dengan 1 liter O2. Nah, jadi ini pasti O2-nya nggak akan habis semua nih. Karena 2 liter N2, kalau ini kepake 2 liter, O2 yang akan bereaksi sama dia cuman 1 liter. Nah, N2O yang akan terbentuknya itu cuman 2 liter sesuai perbandingan koefisiennya aja. Kalau yang di kanan bertambah ya. Jadi nanti N2-nya habis, O2-nya sisa 1 liter. N2O-nya terbentuk 2 liter. Jadi secara teoritis kalau kita punya 2 liter N2 dan 2 liter O2, N2O-nya itu nggak bakalan 4 liter. N2O-nya cuman terbentuk 2 liter. Nanti masih ada sisa 1 liter O2. Kenapa? Karena perbandingan volumenya itu 2:1 sesuai perbandingan koefisiennya. Jadi itu jawabannya. Hanya 2 liter N2O-nya. Jawabannya E ya. Nomor 7. Oksidasi gas nitrogen monoksida diketahui dapat menghasilkan suatu oksida nitrogen lain. Jadi reaksi antara NO dengan O2 itu akan menghasilkan senyawa oksida nitrogen yang lain. Tapi kita nggak tahu apa. Jadi kita misalkan aja NXOY. Nah, semuanya gas di sini. Oke, kita tuliskan lagi data berikutnya. Jika sebanyak 25 ml nitrogen monoksida bereaksi dengan 12,5 ml gas oksigen, nanti akan dihasilkan 25 ml gas NXOY pada suhu dan tekanan yang sama. Di 25, 12,5, 25. Setiap 25 ml gas NO2 bereaksi dengan 12,5 ml NO2 menghasilkan 25 ml NXOY. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume akan sama dengan perbandingan koefisien persamaan reaksi ini. Nah, kalau kita sederhanakan ini perbandingan volumenya adalah 2:1:2 ya. Dibagi 12,5 semuanya.
Berarti koefisiennya juga jadinya 2, 1, dan 2. Kalau 1 kan nggak usah ditulis. Nah, dengan begini jadi kita bisa hitung jumlah atom nitrogen di ruas kiri tanda panah itu jumlahnya adalah 2. Di sebelah kanan jumlahnya 2 dikali X. Jadi kita dapat nilai X-nya. Nah, jumlah atom oksigen juga bisa kita hitung di kiri 2 ditambah 2. Jadi 4. Di ruas kanan jumlahnya 2Y. Jadi kita dapat nilai Y-nya. Nah, jadi senyawa NXOY yang dimaksud adalah senyawa NO2 atau nitrogen dioksida. Oke, kita lanjut. Nomor berikutnya. Nomor 8. Pernyataan yang tepat mengenai reaksi pembakaran sempurna 3 ml gas C3H4. Pembakaran sempurna gas C3H4. Kita tuliskan dulu persamaannya. Pembakaran sempurna suatu gas yang mengandung hidrogen dan karbon itu pasti membutuhkan oksigen. Hasilnya adalah karbon dioksida dan uap air. Nah, pembakaran sempurna selalu seperti ini. Kalau kita setarakan, kita mulai dulu dari penyetaraan atom H, jumlah atom C dulu. Kemudian jumlah atom H dan terakhir jumlah atom O. Ini jumlah atom O-nya di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 8. 3 ditambah 2 ya. 3 dikali 2, 6 ditambah 2, 8. Jadi koefisiennya 4. Nah, tinggal kita pilih mana pernyataan yang benar. Reaksi ini kalau C3H4-nya 3 ml, berarti oksigen yang dibutuhkannya berapa? Sesuai perbandingan berarti jadi 4/1 koefisien O2 per koefisien C3H4 dikali 3. Jadi jawabannya 12 ml. Pernyataan pertama itu jadi reaksi ini membutuhkan 4 ml oksigen. Enggak ya, oksigen yang dibutuhkannya 12 ml. Terus reaksi ini menghasilkan 9 ml karbon dioksida. Kita hitung, kalau mau dihitung volume karbon dioksidanya berarti kan koefisien karbon dioksida per koefisien C3H4-nya dikali volume C3H4. Ternyata 9 ml. Nah, ini betul. Terus uap air yang dihasilkannya berapa? Kita bandingkan juga koefisien uap air 2. Koefisien yang diketahuinya tadi gas C3H4-nya 1, volume C3H4-nya 3. Jadi 6 ml. Jadi kalau C3H4-nya 3 ml, O2 yang dibutuhkannya 12 ml. CO2 yang dihasilkannya 9 ml, H2O yang dihasilkannya 6 ml. Jadi pernyataan yang betul itu cuma nomor 2 dan 3 saja. Oke, nomor 9. Ada 8 ml campuran C3H8 dan C4H10 dibakar sempurna. Terus hasilnya total adalah 28 ml gas karbon dioksida. Kita ditanya volume total uap air yang dihasilkan. Kita tuliskan dulu reaksi pembakaran C3H8 dan C4H10 masing-masing. Pembakaran sempurna selalu begini. Semua fasenya gas, jadi kita bisa menggunakan hukum perbandingan volume atau hukum Avogadro-Gay-Lussac. Perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien dalam reaksi ini. Mulai dulu dari penyetaraan jumlah atom karbon kayak biasa, hidrogen, terakhirnya oksigen. Sama ini juga mulai dulu dari penyetaraan karbon, hidrogen. Nah, oksigennya ini di kiri 2, di kanan jumlahnya 13 nih, 4 kali 2 ditambah 5. Berarti ini koefisiennya 13/2. Nah, nggak masalah, kali 2 aja dulu semuanya. Jadi 2, supaya nggak ada pecahan. Ini jadi 13.
Ini jadi 8, jadi 10. Nah, tadi data yang diketahui adalah campurannya itu volume totalnya 8 ml. Kemudian CO2 yang dihasilkannya total 28 ml. Kita ditanya berapa volume H2O totalnya. Oke, kita pakai pemisalan dulu. Kalau total volume campurannya 8 ml, berarti kita boleh memisalkan C3H8-nya X ml. C4H10-nya berarti 8 min X ml. Volume CO2 dari reaksi pertama berarti bisa kita hitung juga nih. Berarti 3/1 dikali X ml. Pembandingnya C3H8. Volume CO2 di sini berarti 8/2 koefisien CO2 per koefisien C4H10 dikali 8 min X. Nah, kita cari dulu nilai X-nya. Jadi, kalau kita jumlahkan volume CO2 dari kedua reaksi ini 3X ditambah ini 8/2 4 ya. Dikali 8 min X itu sama dengan 28. Geser dulu ya, kita cari X-nya. Di 3X ditambah 32 dikurangi 4X itu sama dengan 28. Berarti 4 sama dengan X ya jawabannya. Jadi X-nya itu 4. Nah, kita ditanya volume H2O. Kita hitung aja dulu berarti H2O dari reaksi pertama berapa. Kalau dari perbandingan sih berarti jadinya 4X ya. 4/1 kali X. Kalau di reaksi kedua berarti volume H2O-nya 10/2 dikali 8 min X. Nah, kalau kita hitung dalam X, volume H2O-nya itu jadi 4X ditambah 5 dikali 8 min X. Tadi kita udah hitung X-nya 4. Jadi tinggal kita masukkan aja. Ini jadi 40 dikurangi X ya. Jadi 40 dikurangi 4. Jawabannya 36 ml. Jawabannya ada nggak nih? Jawabannya. Ya, kalau perlu lihat lagi dari atas. Oke, nomor 10 terakhir. Nomor 10. Ini ada campuran yang mengandung CH4 dan C3H8. Perbandingan volumenya 1/3. Kita ditanya perbandingan volume uap air yang dihasilkan dari pembakaran sempurna masing-masing komponen tersebut pada suhu dan tekanan yang sama. Kita reaksikan dulu pembakaran sempurna CH4 sama C3H8-nya. Seperti biasa, pembakaran sempurna hasilnya adalah gas CO2 dan H2O. Kalau pada suhu dan tekanan yang sama berlaku hukum perbandingan volume, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Jangan lupa persamaannya disetarakan dulu. Ingat, penyetaraan itu kita mulai dari penyetaraan jumlah atom karbon dulu. Karbonnya kebetulan udah setara nih di reaksi yang pertama, jadi gitu. Reaksi yang kedua juga kita setarakan seperti ini. Nah, di soal diketahui perbandingan volume gas CH4 dan C3H8-nya 1/3. Jadi kita bisa memisalkan CH4-nya X ml, C3H8-nya 3X ml. Pertanyaannya adalah berapa perbandingan volume uap air yang dihasilkan. Dalam persamaan yang pertama, kalau CH4-nya X ml, berarti volume H2O-nya pasti 2X ml, 2 kali lipat, karena koefisiennya 2 kali lipat nih. Di reaksi yang kedua, volume H2O-nya pasti 4 kali lipat volume C3H8-nya. Jadi 4 dikali 3X. Nah, tinggal kita bandingkan nih perbandingan volume H2O dari reaksi pertama sama reaksi kedua.
dalam X, uap air dari reaksi yang pertamanya 2X mililiter, uap air dari reaksi yang keduanya 12X mililiter. Jadi 1:6 perbandingannya.